Video ini tuh aku buat karena ya akhir-akhir ini aku sering aku lihat di beranda medsos itu video-video AI itu semakin mengerikan, dan ini sangat mengkhawatirkan karena kita semakin sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau mungkin ya anak-anak zaman sekarang masih bisa ngelihat ya mana yang benar, mana yang salah gitu. Mana video asli, mana video palsu, mana yang sifatnya editan, itu masih bisa dilacak. Tapi akhir-akhir ini ya banyak orang ya memanfaatkan teknologi AI ini untuk hal-hal yang buruk, dan dampaknya adalah justru malah yang orang-orang tua gitu kan, atau mungkin para boomers itu sering ketipu dengan video-video semacam ini. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu bisa nggak sih kita itu bertahan dengan semua itu, beradaptasi dengan teknologi AI? Ini bukan berarti kita tidak memanfaatkan AI, tapi gimana caranya kita itu bisa mengontrol diri beradaptasi dengan AI. Bagaimana caranya kita itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli atau palsu. Nah, ternyata sejak dulu sebenarnya ya Allah dan Rasul itu sudah menunjukkan cara untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, yaitu adalah dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kan kita tahu sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Nah, cuman untuk bisa memanfaatkan Al-Quran, bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan, sebagai pedoman hidup, itu ternyata tidak semua orang itu bisa. Makanya kan kenapa aku selalu ngajak ya teman-temanku atau kalian ya, viewer channel ini tuh, kalau mau baca Al-Quran itu baca dengan artinya. Karena memang di situ ada petunjuk, ada yaitu Al-Furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Jadi ketika kita itu disodorkan suatu video gitu kan AI, maka yang harus kita pertanyakan itu adalah bukan video ini asli atau palsu, tapi harusnya jawaban seorang muslim itu apa yang membuat kita nonton video ini, kenapa kita harus nonton video ini, atau dari mana asal video ini. Nah, informasi-informasi itu tidak semua orang itu bisa untuk mengungkap mana yang benar, mana yang salah, karena untuk bisa merenungkan semua itu butuh referensi, butuh informasi. Nah, hari ini bahkan aku secara pribadi itu ya isi kepalaku itu sudah dipenuhi dengan informasi-informasi yang sifatnya itu sampah, sehingga ya kita harus mengganti keran-keran informasi sehingga informasi-informasi yang baik, yang positif itu bisa menggantikan atau mungkin menumpuk informasi-informasi yang sifatnya sampah. Ya contohnya aja ketika kita itu yang merespon kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Tidak semua orang itu mampu meneteskan air mata. Tidak semua orang itu mampu terharu, mampu untuk bersikap, mampu untuk apa yang harus aku lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan ya hari ini ya kaum muslimin itu disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ketika diajak untuk dakwah, ketika diajak untuk menyerukan kebenaran, ketika ada solusi yang ditawarkan, cara tidak sadar mereka menganggap bahwa itu bukan urusan saya, itu diserahkan saja kepada mereka yang mampu. Ya sebenarnya siapa yang mampu? Ya harusnya kaum muslimin mampu gitu kan, solusinya ada. Tetapi ya itulah, kaum muslimin hari ini ibarat buih di lautan. Mereka disibukkan dengan konten-konten kepalsuan yang membuat kita itu lalai dari tujuan. Maka di video ini aku mengajak ya teman-teman semua viewer itu ya kembali ke Al-Quran, terapkan Al-Quran, ya jadikan syariat itu di depan mata, berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan Allah itu sedang menyiapkan orang-orang yang layak untuk membebaskan saudara-saudara kita di Palestina. Maka jangan berhenti bersuara, luangkan waktu untuk berdoa, dan kita sebenarnya mungkin sebagian dari kita, bahkan mungkin aku aja, mungkin masih belum ridho, belum ikhlas untuk ya menyampaikan dakwah. Tetapi dengan memaksakan diri untuk bersuara itu, mungkin malaikat akan mencatatnya. Mungkin Allah akan membukakan jalan untuk mental-mental baja yang baru. Allah akan memberikan kita pakaian mental
yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak bersuara. Ya coba teman-teman pikirkan ya, teman-teman hari ini masih bisa makan, masih bisa jajan, masih bisa merasakan nikmatnya segarnya air, nikmatnya cemilan. Tapi saudara-saudara kita di sana di Palestina itu kelaparan, kehausan, bahkan perbekalan yang sudah kita kirimkan ke sana pun hanya Allah yang mengizinkan bisa sampai ke sana. Ya Allah Maha Baik, Allah Maha Kuasa, tetapi Allah juga Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Allah sedang menunjukkan kepada seluruh manusia bahwa kita punya tugas yang seharusnya itu kita wariskan turun-temurun. Apalagi seorang muslim. Rasulullah SAW itu pasti kecewa ketika melihat umatnya hari ini yang ya bagaikan buih di lautan. Atau mungkin kita menganggap bahwa kita sudah serius berdakwah, sudah serius menyampaikan kebenaran, sudah serius melakukan aksi di mana-mana, tapi sebenarnya itu hanya sekedar ya teriakan-teriakan biasa aja. Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain kita itu membaca kembali kitab suci kita, khususnya seorang muslim, yaitu Al-Quran. Karena itulah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dari situ kita bisa tahu siapa yang sebenarnya musuh dan siapa yang sebenarnya kawan. Mungkin itu aja sih konten singkat di tengah malam. Konten ini sebenarnya, keresahan ini harus aku bagikan ke kalian. Ya, sampai ketemu lagi di konten lainnya. Tetap dibaca Al-Qurannya dan jangan lupa dibaca artinya. Salam sparkling buat viewer. Assalamualaikum.